Uraikan pada malam hari ini Bapak Ustaz Ijajaya SPDI dan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah berada di 10 terakhir Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saya dan kepada kita semua untuk memaksimalkan 10 terakhir bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena di 10 terakhirlah sebenarnya yang menjadi penentu apakah kita termasuk pemenang atau tidak. Kalau kita mampu bertahan dengan semangat ibadah kita, dengan kesungguhan ibadah kita, maka sesungguhnya kita adalah finalis Ramadan. Kenapa? Karena memang kaidahnya seperti itu. Yang dilihat adalah akhirnya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Yang dilihat atau yang menjadi penentu dari amalan itu adalah penutupnya. Sama dengan kehidupan kita di dunia ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang menjadi penentu adalah akhir dari kehidupan kita. Kalau di akhirnya kita taat kepada Allah, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau di penghujungnya tidak, kita durhaka, maka kita akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Membangun kultur Islam seperti yang disampaikan oleh protokol tadi adalah tema ceramah kita pada malam hari ini. Saya akan berbicara tentang Islam dan pengikutnya sebagai pengantar dari tema kita membangun kultur Islam. Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adalah sumber kebahagiaan di dunia dan di hari kemudian kelak. Siapa saja yang mencita-citakan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan hidup, maka Islam adalah solusi di dunia, begitupun di hari kemudian kelak. Makanya ketika penghuni surga telah berada di dalam surga, lalu kemudian mereka bertemu dengan penghuni-penghuni surga yang lainnya, ungkapan yang paling pertama yang mereka ungkapkan adalah Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah Islam. Kenapa? Karena dengan hidayah itulah kita bisa menikmati kenikmatan yang ada di dalam surga. Sekiranya bukan karena Islam, maka tidak akan bisa masuk ke dalam surga.
Makanya itulah yang menjadi ungkapan pertama, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah Islam, karena dengan hidayah itulah yang menjadi kunci pembuka pintu surga dan akhirnya kemudian dia masuk ke dalam surga. Selain daripada Islam, tertutup pintu baginya untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari kepercayaan di konsep hidup, ideologi selain daripada Islam, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu, keyakinan itu, kepercayaan itu, ideologi itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka pasti di hari kemudian kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Artinya tidak ada peluang buat mereka untuk merasakan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Kenapa? Karena yang diterima hanyalah Islam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Pertanyaannya kemudian, apakah keislaman yang kita anut saat ini ataukah yang dianut oleh mereka yang ada di luar sana adalah keislaman yang bisa mengantarkan mereka kepada kebahagiaan di dunia atau kebahagiaan di hari kemudian kelak? Ataukah dia adalah keislaman seperti yang pernah digambarkan oleh Nabi 14 abad yang lalu, di mana Nabi SAW bersabda, "Sayati 'alan nasi zaman la yabqa minal islami illa ismuhu." Akan datang suatu masa nanti di mana Islam itu tinggal nama saja. Jadi akan datang suatu masa, kata Nabi SAW, di mana Islam itu tinggal nama, tidak lagi dipahami secara mendalam, apalagi diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan. Islam tidak lagi menjadi minhajul hayat, konsep hidup, pedoman hidup yang dipedomani dalam menapaki hidup dan kehidupan kita. Dan ternyata kalau kita melihat hari ini, realita hari ini, maka ternyata banyak mereka yang mengaku muslim yang sekedar pengakuan saja, dan yang melatar belakangi kenapa sekedar pengakuan saja, karena pemahaman yang minim. Pemahaman yang minimlah yang menjadikan mereka tidak mengaplikasikan, mengimplementasikan Islam dalam hidup dan kehidupan. Misalnya, kenapa ada orang yang mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, dan pada waktu yang bersamaan dia membatalkan syahadat itu. Ada orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia menyembelih kepada selain Allah. Dan itu banyak terjadi. Padahal Nabi SAW bersabda, "Man tabaha li ghairillah faqad kafar." Siapa yang menyembelih kepada selain Allah maka dia telah kafir. Makanya syirik termasuk satu di antara 10 yang membatalkan keislaman. Artinya kalau orang melakukan kesyirikan, otomatis batal keislamannya. Kenapa ini terjadi? Mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, lalu kemudian pada waktu yang bersamaan dia membatalkan karena pemahaman yang minim. Dia tidak memahami apa itu syarat-syarat la ilaha illallah. Dia tidak memahami apa itu rukun-rukun la ilaha illallah. Dia tidak memahami apa itu konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah.
Makanya wajar jamaah sekalian sidang jamaah taruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di antara kita yang mengucapkan la ilaha illallah tapi pada waktu yang bersamaan dia telah membatalkan. Kenapa ada di antara kita yang mengaku muslim tapi tidak melaksanakan sholat? Kan ada, dan banyak. Saya pernah mengajar di SMK, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dalam satu kelas itu sekitar 40 orang. Saat itu saya bertanya, siapa di antara kalian, dan rata-rata sudah balik, siapa di antara kalian yang rutin melaksanakan sholat 5 waktu? Ternyata yang mengangkat tangan 1-2 orang saja. Ini realita, ini fakta, bahwa ternyata masih banyak orang yang tidak melaksanakan sholat. Kenapa bisa terjadi? Mereka mengaku muslim tapi tidak melaksanakan sholat karena mereka tidak memahami bahwa sholat itu adalah imaduddin, dia adalah tiang agama. Dia tidak pahami itu. Dia tidak pahami bahwa sholat itu adalah tiang bangunan Islam yang ada pada dirinya. Masjid ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau dia tidak memiliki tiang maka dia tidak akan berdiri kokoh. Bangunan-bangunan yang lain pun seperti itu, kalau tidak ada tiangnya pasti akan runtuh, tidak akan mampu berdiri. Dan Islam di dalam agama kita adalah tiangnya agama. Artinya kalau ada orang yang tidak melaksanakan sholat, maka dia telah meruntuhkan bangunan Islam pada dirinya. Kenapa banyak orang yang mengaku muslim tapi tidak sholat? Karena dia tidak paham bahwa ketika mereka tidak sholat, konsekuensinya dia sebenarnya bisa saja membatalkan keislamannya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man taraka sholat dan faqad kafar." Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka dia telah kafir. Walaupun di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi kita kembali lagi bahwa ternyata banyak orang yang tidak melaksanakan sholat karena mereka tidak paham atau minim pemahaman mereka bahwa sholat itu sebenarnya adalah pembeda antara kita dengan orang kafir. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholat." Pembeda antara seorang muslim dengan kafir adalah sholat. Jadi sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika kita telah mengaku muslim, maka konsekuensinya sholat ini harus didirikan dalam kondisi apapun. Kita hanya boleh meninggalkan sholat ketika kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah tarawih rahimahumullah. Jadi membangun kultur Islam, ya kan, yang mungkin menjadi cita-cita kita, cita-cita para ulama, para dai, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak mulai dengan memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat tentang Islam. Itu kuncinya, diberi ilmu dulu. Karena dasar itulah yang bisa menjadikan mereka mengimplementasikan Islam dalam hidup dan kehidupannya. Makanya menuntut ilmu, bapak-bapak dan ibu sekalian, itu wajib. Tidak ada tawar menawar kalau persoalan ilmu agama. Wajib bagi setiap kita. Artinya banyak persoalan di dalam agama ini, kalau kita tidak pelajari kita berdosa. Seperti misalnya persoalan sholat, kalau kita tidak pelajari pasti kita berdosa.
minat belajar, semangat belajar dari kaum muslimin itu menurun. Padahal sebenarnya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu adalah fondasi. Dia itu harus ada sebelum kita beramal dan berkata. Jadi jemaah sekalian sedang jamaah tahu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membangun kultur Islam atau mungkin saya bahasakan dengan islamisasi kehidupan, atau mungkin kita bahasakan dengan bahasa yang berbeda, membangun masyarakat Islami, itu ternyata punya tahapan. Tahapan pertama, ya, seperti yang saya katakan tadi, ilmu. Tahapan kedua, islamisasi kehidupan, membangun masyarakat Islam, membangun kultur Islam. Ini tidak bisa kalau tidak dimulai dari membangun pribadi muslim yang ideal. Itu langkah pertamanya. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum membangun kultur Islam, sebelum islamisasi kehidupan atau membangun masyarakat Islami, maka yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membentuk pribadi-pribadi muslim yang ideal. Bukan pribadi muslim seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya di ala nasi zaman la yamutu minal Islam illa ismuhu. Akan datang suatu masa di mana Islam itu tinggal nama saja, tapi dia tidak memahaminya, dia tidak mengaplikasikannya, tidak menjadikan Islam itu sebagai minhajul hayat, konsep pedoman dalam menapaki hidup dan kehidupan kita. Bagaimana membangun pribadi muslim yang ideal? Jamaah sekalian sedang jamaah tarwih, insya Allah kita akan lanjutkan di subuh hari, ya, karena waktu yang diberikan kepada kami adalah 15 menit. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.